Setiap kali pintu rumah ini tertutup, aku selalu menarik napas pelan. Seolah tubuhku tahu bahwa setelah seharian berdiri tegak di luar sana, aku akhirnya boleh sedikit menurunkan bahu. Bukan karena semua lelah langsung menghilang, tapi karena disinilah aku diizinkan berhenti sebentar menjadi diriku sendiri. Di luar rumah, aku terbiasa terlihat kuat. Langkahku cepat, wajahku terjaga, kata-kataku tertata. Aku belajar menahan banyak hal agar dunia tidak melihat betapa capeknya aku hari itu. Tapi begitu kunci diputar dan pintu tertutup, semuanya terasa berbeda. Dari luar, rumah ini mungkin tampak biasa saja. Tidak besar, tidak mencolok, bahkan catnya mulai pudar dimakan waktu. Tidak ada yang istimewa untuk dibanggakan. Namun, hanya aku yang tahu betapa banyak rasa yang tersimpan rapi di balik dinding-dindingnya. Disinilah aku menyimpan rindu yang tidak sempat terucap, kecewa yang kupendam pelan-pelan, dan harapan-harapan kecil yang terus kujaga agar tidak padam. Semua rasa itu tidak selalu bisa kujelaskan dengan kata-kata, bahkan pada orang yang paling dekat denganku. Seringkali aku berdiri sejenak di depan pintu sebelum benar-benar masuk. Tanganku masih menggenggam gagang pintu, mataku terpejam sebentar. Aku melepaskan wajah kuat yang kupakai seharian, menanggalkan peran-peran yang menuntutku untuk selalu terlihat baik-baik saja. Langkah cepat yang tadi menemaniku di luar, perlahan kuganti dengan langkah pulang. Langkah yang lebih pelan, lebih jujur. Langkah seorang istri yang membawa lelahnya sendiri. Pintu ini bukan sekedar kayu dan kunci. Ia saksi bisu. Tentang aku yang berkali-kali hampir menyerah, tapi tetap memilih kembali. Tentang aku yang bertahan, meski tidak selalu dipahami. Tentang aku yang belajar mencintai dengan cara paling sunyi. Setiap hari, aku menutup pintu ini dengan satu harapan sederhana. Semoga di baliknya, aku masih punya cukup alasan untuk tetap tinggal. Pagi selalu datang tanpa pernah bertanya apakah aku siap. Alarm berbunyi di saat mataku masih berat. Tubuhku masih ingin bersembunyi di balik selimut. Tapi hari tidak pernah menunggu. Ia tetap berjalan, dengan atau tanpa persetujuanku. Aku bangun lebih dulu, bukan karena aku paling kuat, tapi karena sudah terbiasa. Ada banyak hal yang harus dimulai, dan entah sejak kapan, aku belajar untuk tidak menunda tanggung jawab. Aku menyusun pagi dari hal-hal kecil, merapikan sedikit demi sedikit, menyiapkan apa yang perlu disiapkan, memastikan semuanya berjalan seperti seharusnya. Tanganku bergerak otomatis, sementara hatiku masih tertinggal di antara sisa lelah semalam. Kadang aku merasa pagi terlalu sunyi. Aku ingin disapa lebih dulu. Ditanya bagaimana tidurku. Atau sekadar diberi senyum hangat sebelum hari benar-benar dimulai. Hal sederhana, tapi cukup untuk menguatkan. Namun, aku mengerti. Lelah bukan hanya milikku sendiri. Di rumah ini, setiap orang membawa bebannya masing-masing. Dan seringkali, aku memilih mengalah sebelum berharap. Di dapur ini, sambil menunggu air mendidih dan aroma kopi mulai memenuhi ruangan, pikiranku sering berkelana jauh. Tentang hari yang akan kujalani, tentang peran yang harus kugenggam dengan rapi, dan tentang diriku sendiri, yang perlahan belajar menjadi dewasa lewat tanggung jawab. Aku belajar bahwa menjadi istri berarti siap memulai hari, bahkan ketika hati belum sepenuhnya siap. Tetap tersenyum, tetap bergerak, sambil berharap suatu hari nanti, pagi juga akan menyapaku dengan lembut. Ada hari-hari di mana aku lebih banyak diam. Bukan karena aku tidak ingin bicara, tapi karena aku benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Terlalu banyak yang ingin kusampaikan, sementara hatiku belum sanggup menyusunnya menjadi kata-kata. Diamku sering terlihat seperti jarak, seperti ketidakpedulian, padahal di dalam diriku,
Semuanya penuh dan sesak. Pikiranku berlarian. Emosiku menumpuk tanpa sempat diberi ruang. Kata-kata terasa terlalu berat, terlalu rapuh untuk dikeluarkan begitu saja. Aku duduk di ruangan yang sama, mendengar suara yang sama, menjalani hari yang sama. Tapi ada bagian dari diriku yang terasa sendiri. Bukan karena aku ditinggalkan, melainkan karena aku memilih menyimpan banyak hal sendirian. Aku menahan banyak rasa, bukan karena aku hebat menahannya, tapi karena aku istri. Karena aku merasa harus kuat. Karena aku terbiasa mengalah sebelum meminta. Aku takut. Jika aku mulai bicara, yang keluar bukan solusi, tapi air mata. Aku takut dianggap berlebihan. Takut tidak dimengerti. Takut lelahku dianggap sepele. Maka aku memilih diam. Bukan untuk menjauh, tapi untuk melindungi diriku sendiri. Di balik diam itu, sebenarnya aku berharap. Berharap ada yang peka. Berharap ada yang bertanya tanpa menuntut jawaban. Berharap ada yang duduk di sampingku dan berkata, "Aku di sini." Namun seringkali, diamku tetap dibiarkan menjadi sunyi. Dan aku belajar satu hal penting. Tidak semua luka membutuhkan kata. Tapi semua luka ingin dimengerti. Di rumah ini, diam sering menjadi caraku bertahan. Cara paling sunyi untuk tetap tinggal tanpa harus pergi. Aku juga capek, meski tidak selalu kuucapkan dengan kata-kata. Capek yang sering kusembunyikan di balik wajah tenang dan nada bicara yang kuatur agar tidak terdengar lemah. Capek mengerti lebih dulu, bahkan ketika hatiku sendiri ingin dimengerti. Capek menurunkan ego, memilih diam demi menjaga keadaan tetap baik-baik saja. Capek berkata, tidak apa-apa, sambil menelan perasaan yang sebenarnya ingin kuperjuangkan. Ada begitu banyak hal yang kusimpan sendiri, keinginan untuk didengar, harapan untuk diperhatikan, dan lelah yang tidak tahu harus diletakkan di mana. Aku lelah menjadi orang yang selalu terlihat kuat, yang dianggap mampu menghadapi segalanya, yang jarang ditanya apakah masih sanggup menjalani hari-harinya. Padahal, aku juga ingin dipeluk tanpa harus meminta, ingin ditemani tanpa harus menjelaskan, ingin diyakinkan, dengan cara paling sederhana, bahwa aku tidak sendirian. Ada saat-saat di mana rasa ingin menyerah datang begitu saja, pelan, diam-diam, tanpa suara. Datang ketika aku sendiri, ketika rumah sunyi, ketika semua tampak tenang di luar tapi tidak di dalam hatiku. Namun, setiap kali perasaan itu hadir, aku menatap rumah ini, ruang-ruangnya, dinding-dindingnya, sudut-sudut kecil yang menyimpan begitu banyak cerita tentang kita. Dan entah bagaimana, dari tempat inilah aku selalu menemukan alasan untuk bertahan lagi. Bukan karena aku tidak capek, tapi karena aku masih berharap bahwa lelah ini ada artinya, bahwa suatu hari nanti, perjuangan ini akan terasa cukup. Maka aku bertahan, dengan tenaga yang tersisa, dengan doa-doa kecil, dengan cinta yang kupeluk pelan-pelan agar tidak hilang. Kami juga bertengkar. Bukan pertengkaran besar yang membuat pintu dibanting atau kata-kata kasar dilontarkan, tapi pertengkaran kecil yang seringkali lahir dari hal-hal sepele. Nada bicara yang terdengar dingin, perhatian yang terlewat karena sama-sama lelah, janji yang tertunda lalu terlupa. Hal-hal kecil yang seharusnya tidak besar, tapi perlahan menumpuk. Kadang yang menyakitkan bukan masalahnya, bukan soal apa yang terjadi, melainkan perasaan tidak dipahami. Perasaan sudah berusaha menjelaskan, tapi tetap merasa sendirian. Aku sering bertanya dalam diam, apakah aku terlalu sensitif? Apakah aku terlalu berharap? Atau memang lelahku tidak pernah benar-benar terlihat? Dalam pernikahan, aku belajar bahwa luka tidak selalu datang dengan suara keras. Tidak selalu disertai air mata yang langsung tumpah. Kadang ia hadir dengan cara yang halus, pelan, hampir tak terasa,
tapi menetap lama di hati. Luka seperti itu tidak mudah sembuh. Ia membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran, membutuhkan kemauan untuk saling menunggu, bukan saling menjauh. Ada hari-hari di mana aku ingin marah lebih lama, ingin membela diriku sendiri, ingin didengar sampai tuntas. Tapi di saat yang sama, aku juga takut melukai dengan kata-kata yang tidak bisa ditarik kembali. Maka aku belajar satu hal penting. Dalam pernikahan, menang tidak selalu berarti bahagia. Meski begitu, aku tetap tinggal. Bukan karena aku tidak terluka, bukan karena aku tidak kecewa, tapi karena aku tahu, cinta bukan tentang hidup tanpa luka. Cinta adalah tentang mau saling merawat luka itu, tentang belajar meminta maaf, tentang berani mengakui salah, tentang tetap duduk di sisi yang sama, meski hati sedang lelah. Dan setiap kali pertengkaran usai, aku kembali memilih hal yang sama, bertahan, mencoba lagi, dan berharap kita bisa saling belajar menjadi lebih lembut. Malam adalah waktuku paling jujur. Saat rumah mulai sunyi dan semua terlihat tenang, justru di sanalah isi hatiku paling ramai. Tidak ada lagi peran yang harus kumainkan. Tidak ada wajah kuat yang perlu kupasang. Lampu-lampu menyala temaram. Jam berdetak pelan. Dan aku duduk dalam keheningan yang terasa begitu dekat dengan diriku sendiri. Di saat seperti ini, aku sering berbicara pada Tuhan dalam hati. Tanpa suara, tanpa air mata yang berlebihan. Hanya kata-kata sederhana yang keluar apa adanya. Aku ceritakan lelahku yang tidak sempat kuceritakan pada siapapun. Tentang hari-hari yang terasa panjang, tentang perasaan yang kupendam terlalu lama, tentang pernikahan yang ingin kujaga, meski kadang aku sendiri hampir jatuh di tengah jalan. Aku tidak meminta banyak. Aku tidak meminta hidup yang sempurna, pasangan yang tanpa celah, atau hari-hari yang selalu mudah. Aku hanya meminta satu hal, kekuatan. Kekuatan untuk tetap lembut saat hatiku ingin mengeras. Kekuatan untuk tetap sabar saat emosiku ingin meledak. Kekuatan untuk tetap mencintai tanpa kehilangan diriku sendiri. Di hadapan Tuhan, aku belajar jujur, bahwa aku lelah, bahwa aku rapuh, bahwa aku butuh ditopang. Dan entah kenapa, setelah doa-doa itu terucap diam-diam, dadaku terasa sedikit lebih lega. Bukan karena masalah langsung selesai, tapi karena aku tahu, aku tidak sendirian menanggung semuanya. Malam selalu mengajarkanku satu hal, bahwa selama aku masih mau berdoa, masih mau berharap, dan masih mau mencintai, aku akan selalu punya alasan untuk bangun lagi keesokan hari. Cinta setelah menikah ternyata bukan soal rasa yang selalu berbunga. Bukan tentang degup yang selalu sama seperti awal bertemu. Bukan tentang kata-kata manis yang diulang setiap hari. Ia tentang pilihan. Pilihan yang sering kali sunyi, tidak dilihat siapa-siapa. Pilihan yang dibuat di tengah lelah, kecewa, dan sisa harapan. Pilihan untuk tetap pulang, meski hari terasa panjang. Pilihan untuk tetap duduk di meja yang sama, meski pembicaraan kadang tidak selalu mudah. Pilihan untuk tetap mencoba, meski pernah terluka dan hampir menyerah. Aku belajar bahwa cinta bukan sesuatu yang selalu kurasakan dengan hangat. Kadang ia hadir sebagai keputusan. Keputusan untuk tidak pergi, keputusan untuk tidak menyerah pada emosi sesaat, keputusan untuk memberi kesempatan sekali lagi. Setiap hari aku memilihmu lagi, bukan karena aku lupa pada luka, bukan karena aku menutup mata pada kekurangan, tapi karena aku percaya kita masih bisa belajar. Aku memilihmu dengan versi diriku yang mungkin lebih lelah, tapi lebih jujur. Versi yang tidak selalu kuat, tapi mau bertahan. Versi yang tidak selalu tahu jawabannya, tapi tetap ingin berjalan bersamamu. Kadang pilihanku tidak disertai keyakinan penuh.
Kadang ada ragu yang ikut duduk di sampingku. Namun aku tetap memilih. Karena cinta setelah menikah bukan soal yakin sepanjang waktu, tapi soal setia pada pilihan yang sama. Dan selama aku masih mau memilihmu, setiap hari, aku tahu cinta ini masih hidup. Aku tidak butuh janji besar. Tidak butuh kata-kata yang terdengar indah di telinga, tapi sulit dijaga dalam keseharian. Aku hanya ingin dimengerti. Dimengerti saat aku diam. Dimengerti saat aku lelah. Dimengerti bahkan ketika aku sendiri kesulitan menjelaskan apa yang kurasakan. Aku ingin didengar, tanpa harus menyusun alasan panjang lebar. Dipahami tanpa harus terluka dulu. Tanpa harus menangis lebih keras agar perasaanku dianggap nyata. Jika suatu hari aku terlihat berubah atau tidak seceria dulu, tolong jangan salahkan cinta kami. Mungkin aku hanya sedang lelah. Mungkin aku sedang berjuang dalam diam. Mungkin aku hanya butuh waktu untuk bernafas tanpa harus pergi. Karena meski lelah, aku tetap tinggal. Aku tetap pulang. Aku tetap memilih rumah ini. Di balik pintu rumah ini ada aku. Dengan segala kurangku, dengan harapan-harapan kecil yang masih kujaga, dengan cinta yang tidak selalu lantang, tapi setia. Aku adalah istri yang masih belajar. Belajar mencintai dengan cara paling dewasa. Bukan dengan tuntutan, bukan dengan paksaan. Melainkan dengan bertahan, berharap, dan tetap pulang, meski tidak selalu mudah. Dan selama aku masih mau pulang ke pintu yang sama, aku tahu, cinta ini belum selesai.